itu kira-kira Irjen konsisten akan mengecek itu atau tidak. Yang kedua, bila mana itu nanti didapatkan, sanksi apa yang diberikan kepada kontraktor pemenang tender yang tidak mengerjakan sendiri? Ya, kira-kira sanksi apa? Mesti Pak Irjen bisa menjawab sekarang, karena landasan hukumnya pasti ada. Jadi aturan yang digunakan untuk memberikan sanksi terhadap kontraktor yang tidak mengerjakan sendiri itu pasti ada aturannya, dan kira-kira apa sanksi yang akan diberikan. Yang ketiga, terhadap internal Kementerian PUPR yang jelas tahu dan melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran aturan, bahwa itu tidak dikerjakan sendiri oleh kontraktor, kira-kira sanksi jenis apa yang diberikan kepada mereka, kepada internal Kementerian PUPR. Taruhlah yang tahu adalah PPK, bahwa itu dikerjakan oleh kontraktor lain. Tapi PPK diam tidak memberikan laporan kepada Satker. Apa? Kalau PPK, Satker, dan Balai sampai tahu, semuanya tahu, sanksi apa yang diberikan? Saya kira Irjen bisa menjawab sekarang. Karena ini merupakan satu pekerjaan dan ranah daripada tupoksinya. Ya. Karena kalau sampai kontraktor pekerjaan itu dikerjakan oleh kontraktor lain, bukan kontraktor pemenang tender, menurut hemat saya itu adalah pelanggaran kelas berat. Pelanggaran kelas berat. Hukumannya ya setimpal, ya berat. Jadi jangan menilai satu pekerjaan itu ya setelah pekerjaan selesai. Justru pekerjaan dinilai itu pada saat prosesnya untuk mengantisipasi supaya pekerjaan itu gagal konstruksi atau konstruksinya itu kualitasnya tidak baik. Itu sebagai antisipasi. Nah, itu justru pada saat prosesnya. Saya minta oleh Irjen menjawab ini, besok dengan dirjen-dirjen yang lain juga akan saya tanyakan itu. Nah, kalau sampai dirjen itu juga tahu bahwa pekerjaan di internalnya dia, di unit direktoratnya dia, dikerjakan oleh kontraktor yang bukan pemenang tender, itu juga dibiarkan, ini terhadap dirjen apa yang harus diberi sanksi? Ya. Ini kelas dirjen, ya kan? Tapi untuk mengetahui sejauh itu mungkin agak sulit. Yang jelas PPK Satker. Gitu. Jadi Pak Irjen, kita memang harus satu bahasa. Untuk menciptakan konstruksi yang berkualitas ini memang harus satu bahasa. Dan untuk menciptakan rasa keadilan, Pak, menciptakan rasa keadilan, bahwa yang memang tidak siap untuk melaksanakan pekerjaan sendiri, ya jangan ikut tender nantinya begitu. Itu namanya rasa keadilan. Itu. Jadi saya minta coba dijawab aja Pak Irjen, karena kontraktor yang menang tender tidak mengerjakan sendiri, ini kategori pelanggaran kelas berat. Itu. Kalau pelanggaran kelas berat aja sampai dibiarkan, itu juga sangat keterlaluan. Karena risikonya sangat besar, akibat daripada itu risikonya sangat besar, ya, kemudian menjadi kanibal terhadap internal konstruksi itu sendiri. Jadi saya kira itu. Jadi ya, saya minta Irjen jelas memberikan tanggapannya yang ya udah Pak, biar Pak Tamlia silakan. Saya ingin minta penegasan aja Pak Irjen, tidak melakukan selama ini penyeleksian